Jemaat yang berkata ketika persiapkan diri kita bersama-sama di dalam ibadah tiga hari ini. Bersorak-sorak bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Jemaat mohon berdiri dan menghadap hadirat Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat Gerak 94 ayat 1 dan 2 berserah kepada Yesus. Ibadah saat ini dialaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Masih dalam keadaan berdiri, kita hendak melakukan nyanyian rohani 66 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Kita tetap memperhatikan liturgi yang ada, pujian berbalas-balasan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah.
Nyanyian Mazmur 105 ayat yang kedua. Hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegerangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau lembutkan bersorak-sorak kembali. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegerangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah rahmat-Mu yang besar. Amin. Nyanyian Rohani 139 ayatnya yang pertama. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa ada pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, "Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Nyanyian Tuhan 142 ayatnya yang pertama. Jemaat dengan berdiri, kita akan sama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru berdasarkan Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jangan ada padamu orang lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada
kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau kawanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pun Tuhan, Roh Allah yang kudus memampukan kita melakukannya dalam hari-hari hidup kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa dalam doa pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabda-Mu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat malam hari ini, pembacaan di hari ini ibadah subuh jam 9. Alkitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58. Kita akan bahas secara bersama-sama ketika kami membacakan judul 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-58. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebangkitan tubuh 3. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu, dan apa yang taburkan tetapi biji yang tidak berkulit seumpama biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepadanya tiap-tiap biji sendiri. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging kita. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi.
kemuliaan matahari daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh pula. Seperti ada tertulis, manusia pertama ada menjadi makhluk yang hidup, tetapi ada yang akan menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang itu menjadi rohani, tetapi alamiah, kemudian barulah datang yang rohani. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah bersama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari surgawi. Saudara sejarah, ini yang tidak dikatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak dapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakannya kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semua, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nakyir yang terakhir. Sebab nakyir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa yang harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati tidak, dan sesudah yang dapat binasa yang mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan mengenaklah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesenangan? Seingat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak akan sia-sia. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia kita semua yang sudah membaca firman Tuhan. Lebih berbahagia lagi ketika kita membaca, memahami dan melakukannya dalam hari-hari hidup. Kita terus diberkati oleh Tuhan untuk menikmati setiap berkat-berkatnya. Diberi kesempatan kepada kepala majelis untuk menyampaikan pujian.
Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pujian yang disampaikan oleh vokal majelis boleh mengantarkan kita sekalian kembali melihat kepada bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayat yang ke-58. Dari keseluruhan bagian firman Tuhan ini juga tema renungan hari ini, tapi juga minggu berjalan nanti, dikatakan kebangkitan tubuh. Tema kita dalam pembacaan firman Tuhan berkata kebangkitan tubuh. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur Tuhan baik masih memperkenankan kita ada dan kita belum melangkah sampai pada saat ini. Bagian dari kepedulian, perhatian, dan kasihan Tuhan bagi kita. Setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, seringkali kita juga bertanya, apakah kita mati atau meninggal? Tubuh kita ini seperti apa? Apakah tubuh kita ini kembali kepada tanah atau debu, lalu jiwa kita kembali kepada pemberi dan pemilik hidup? Bagaimana kita mati meninggal? Apakah kita akan masuk surga? Pertanyaan seperti ini juga yang telah ditanyakan oleh persekutuan orang percaya di jemaat Korintus. Dengan demikian, hal yang telah disampaikan dalam bagian firman Tuhan ini melalui 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayat yang ke-58, Rasul Paulus menjelaskan tentang kebangkitan tubuh dan kemenangan atas maut dalam rangka menjawab pertanyaan yang disampaikan dilontarkan oleh orang-orang Kristen di Korintus. Dan sangat jelas dalam bacaan kita pada ayat yang ke-35 katakan bahwa bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali. Sehingga kalau kita menyimak bagian firman Tuhan ini, ada beberapa kebenaran penting bagi kita. Rasul Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan orang mati adalah kebangkitan tubuh rohania dari kematian tubuh alamiah, dan ini harus dipandang dari dua sudut yang berbeda. Pertama, Rasul Paulus menjelaskan kebangkitan tubuh rohania diibaratkan seumpama menabur biji, tetapi yang tubuh adalah tubuh tanaman. Karena tubuh dunia, tubuh surgawi, matahari, bulan, bintang mempunyai kemuliaan masing-masing yang berbeda. Daging manusia lain dari daging binatang. Kebangkitan orang mati ditaburkan dalam kebinasaan, namun dibangkitkan dalam ketidakbinasaan.
Bapak Ibu jemaat, kita akan mempersiapkan diri dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sementara kita mempersiapkan persembahan kita, ingatlah kata firman Tuhan, Tuhan Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 188 ayat pertama dan seterusnya mengiringi persembahan syukur kita. Yeah.
persembahan syukur kita, tetapi juga beberapa pokok doa dari jemaat. Yang pertama, pengucapan syukur keluarga Cesirai atas ulang tahun anak Kaila Cesirai yang keempat pada tanggal 18 Mei 2025, perpuluhan dari keluarga Gebera yang satu, perpuluhan BDT Raya yang ketiga. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami yang senantiasa mengalami setiap berkat-berkat Tuhan, kami dituntut diajar untuk mengucap syukur senantiasa, karena itu bagian dari kehendak Tuhan. Sebab itu saat ini dalam ibadah ketiga, kami umat-Mu telah memberikan persembahan kepada-Mu, persembahan yang kami berikan lewat kantong-kantong kolektif di pundi yang ada, tetapi juga secara pribadi belum mengantar taruh dalam kotak-kotak yang tersedia dalam rumah Tuhan ini. Beberapa pengucapan syukur bahkan perpuluhan yang diberikan oleh keluarga Tuhan, keluarga Sirai telah mengucap syukur atas anugerah kebaikan, penambahan usia bagi anak kekasih Kaila genap usia 4 tahun, tetapi juga beberapa keluarga yang telah memberikan perpuluhan, keluarga Yepera yang satu, keluarga Yepera yang tiga. Biarlah Tuhan mengenal melihat keluarga telah memberikan ucapan syukur bahkan perpuluhan ini, dan Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan mereka, pekerjaan bersama atau pencarian. Kembalikan berkat-berkat berlipat ganda dalam hidup dan kehidupan mereka. Jadikan kehidupan keluarga untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, demi hormat dan puji bagi nama Tuhan. Terimalah persembahan kami saat ini, dan Tuhan Engkau memberkatinya. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi kesempatan, memberi tangan-tangan yang dipercayakan untuk mengelola, menyimpan semua persembahan yang kami berikan ini, dan biarlah semuanya ini memperluaskan pekerjaan pelayanan Tuhan tengah-tengah persekutuan jemaat Aras Klasik Sinode Gereja-Mu, Gereja Kristen Injil Tanah Papua, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah persembahan kami, pengucapan syukur perpuluhan kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, persembahan yang hidup kami memohon. Amin. Jemaat diundang berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Kita akan mengaku iman percaya secara bersama dengan menyanyikan nyanyian rohani 77 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Oh
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah menolong, menyertai dan memberkati. Terbukti mengizinkan kami di hari yang kudus ini menikmati hidup hari ini, tetapi juga mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Bahkan di malam hari ini Tuhan boleh mengizinkan kami sekali kembali sebagai persekutuan orang percaya dalam majlis-Mu. Kami beribadah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Setiap puji-pujian kami melalui puji yang ada, tetapi juga pujian-pujian dari paduan suara atau vokal majelis. Lebih dari itu Tuhan, kami telah diingatkan kembali oleh bagian firman Tuhan melalui 1 Korintus 15 ayat 35 hingga ayat yang ke-58. Bagaimana kebangkitan Kristus memberi kemenangan atas hidup kami sehingga kami memperoleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Maka satu hal yang kami lakukan adalah kami mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu, karena persekutuan dengan Tuhan jadilah tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, sebab itu sempurnakan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan rencana kami. Hidup kami diisi oleh kebenaran firman-Mu, menjadi pegangan menuntun kami setiap langkah perjalanan kehidupan kami, bahkan menata dan mengatur kehidupan kami untuk menikmati, mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Melalui firman ini kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang banyak, menjadi berkat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi persekutuan jemaat Kedai dan Hasil Panindi, keluarga pertama hingga keluarga terakhir, orang tua lanjut usia, anak-anak masih bayi dalam kandungan, anak-anak remaja, pemuda, pemudi, tetapi juga janda juga anak-anak yatim piatu, seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami boleh serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap pergumulan kami, Tuhan Engkau tahu, Engkau jawab dalam rancangan dan kehendak bagi kami sekalian di dalam waktu Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan bersama pencarian, limpahkan berkat-berkat melimpah ruah dalam hidup dan kehidupan kami, menopang, menunjang setiap kebutuhan, menopang setiap pelayanan Tuhan. Jemaat-Mu ada yang mengalami kesakitan, terbaring di rumah sakit. Tuhan Engkau hadir dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dapat mengangkat segala penyakit dan memberkati setiap makan minum obat-obatan. Beransur-ansur pemulihan terjadi dalam nama Yesus Kristus, tetapi juga dalam kelemahan Tuhan Engkau kuatkan iman percaya mereka. Kekurangan Tuhan Engkau cukupkan makan minum, sediakan makan minum di atas meja-meja makan mereka. Dalam duka cita Tuhan Engkau beri penghiburan dan kekuatan, supaya kami tetap mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi kami hamba-hamba yang dipercayakan untuk melayani dalam jemaat, baik kami sebagai pendeta, ketua jemaat, pelayan firman, majelis penatua jemaat, BPPT jemaat, badan pelayan unsur, bahkan panitia dalam jemaat, Sanggar Kalitapun Posyandu. Tuhan Engkau memberkati kami, hikmat-Mu, kuasa-Mu, tetapi juga kemampuan, kesanggupan, sehat kuat Tuhan Engkau taruh bagi kami. Tugas dan tanggung jawab dan Tuhan Engkau percayakan kepada kami. Kami tetap melakukannya dengan baik demi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi panitia dalam jemaat, panitia sidang, hari-hari gereja, pembangunan gedung gereja. Tuhan Engkau memberkati dalam tugas tanggung jawab yang Engkau percayakan. Mari Tuhan menolong supaya tanggung jawab dikerjakan dengan baik. Terima kasih Bapa.
pergumulan pembangunan gedung gereja untuk biaya dana. Tuhan, Engkau memberkati panitia, memberkati kami sebagai hamba-hambanya majelis, memberkati umat-Mu jemaat. Beri kami sukacita sehingga sehat, satu tujuan, supaya kami tetap ada dalam satu kebersamaan. Boleh pembangunan ini berlangsung dengan baik. Beri berkat-berkat tercurah bagi kami, tetapi juga hadirkan setiap orang-orang baik, orang-orang Samaria yang menunjang menopang kami, memberi dari kantong-kantong mereka masing-masing. Biarlah menopang pembangunan gedung gereja, tetapi juga kembalikan berkat itu bagi mereka dalam pekerjaan usaha mata pencarian mereka. Terima kasih Tuhan, pembangunan gedung gereja terselesai tepat pada waktu Tuhan, bukan waktu kami manusia. Terima kasih Bapa, jemaat-Mu memasuki minggu kerja yang baru. Dalam kehidupan pekerjaan usaha mata pencarian pelayanan kami, mari Tuhan ingatkan kami dalam persekutuan dengan Tuhan. Ibadah-ibadah yang telah berlangsung, ibadah unsur-unsur ibadah raya keluarga, bahkan ibadah apapun, mari Tuhan ingatkan kami sebagai hamba-hambanya, tetapi juga sebagai umat-Mu. Biarlah persekutuan ibadah yang berlangsung di minggu yang baru ini tidak kosong, tetapi umat-Mu kami datang beribadah, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, karena ada janji Tuhan di sana. Persekutuan dengan Tuhan, jerih supaya kami tidak akan sia-sia. Terima kasih Bapa, memberkati ibadah yang telah berlangsung ini, memberkati umat-Mu secara pribadi-pribadi, keluarga yang telah membagian dari persekutuan saat ini. Memberkati kami para hamba-hambanya yang dipercayakan untuk melayani penatua Syamas, tetapi juga kantoria pemain keyboard, live streaming, tetapi juga menjaga lalu lintas kosong. Usai dari ibadah ini, liturgi pujian terakhir aksi 5 menit disediakan dari majelis untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan secara khusus pembangunan gedung gereja. Tuhan Engkau memberkati umat-Mu yang telah menopang pekerjaan pembangunan gedung gereja, kembalikan berkat bagi mereka. Terima kasih Bapa, ampuni kami setiap dosa dan pelanggaran kami. Lalu Tuhan, dengarkan doa kami saat ini. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa, bersyafaat kepada Engkau ya Allah. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Nyanyian rohani 190 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Ayat pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang ketiga dengan kasih Kristus. Jemaat diundang berdiri dan kita menerima berkat dari Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Thank you.
Tuhanlah naunganmu, di sebelah kanan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu semua, demikianlah ibadah ketiga di malam hari ini. Tuhan menolong memberkati kita. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memasuki minggu yang ucapan terima kasih disampaikan kepada pertama di Pendeta Pendeta Pusat SPO atas pelayanannya dan kepada Ibu senantiasa dan keluarga dan juga dalam pelayanan. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Ketua Jemaat GKI Desa Samagi yang bertugas di hari ini, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya ucapan terima kasih juga kepada Kepala Majelis Jemaat GKI Desa Samagi yang melalui institusinya. Dan terima kasih yang terakhir kepada petugas Fokus, pemain keyboard, Santoria, Konsol, dan petugas lain. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jemaat yang hadir pada ibadah kali ini berjumlah 260 orang, terdiri dari laki-laki 132 orang dan wanita 128 orang. Untuk menghantar firman dan berjabat tangan, mari kita akan menyanyi bersama dan menyanyi rohani 173 yang pertama dan seterusnya. Jemaat dimohon berdiri.